Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di podcast saya, para pemirsa podcast. Dan kali ini saya ditemani seorang dosen teknik mesin di Unjani. Jadi pembahasan kali ini tentang teknologi yang lagi booming-boomingnya, yaitu teknologi AI. Namun yang kita bahas kali ini adalah dari sudut pandang seorang dosen dan juga lebih ke ranah dunia kampus. Kita langsung aja. Jadi langsung ya Pak, ya mah to the point lah ya. Ya, Tentang teknologi AI. Jadi kita ambil secara umumnya yang sering digunakan, yaitu ChatGPT. ya, ChatGPT. Nah, ChatGPT kan kalau menurut saya itu bisa dibilang terlalu mudah. ChatGPT ya. Ya, GPT. Jadi ChatGPT itu kemarin juga ada perdebatan. Gimana nanti kalau misalkan mahasiswa dikasih tugas, nanti minta bantuan AI. Atau ChatGPT lah salah satu yang lagi ngetren kan, mereka pakai itu. Sebenarnya ada beberapa yang lain juga kayak Bing, Microsoft Bing juga ngeluarin Ya, AI. Cuma memang yang lebih stabil sih ChatGPT mungkin. Nah, sebenarnya tetap ada karakter jawaban manusia sama jawaban mesin. mesin. Nah, memang Bisa kelihatan sih sebenarnya. yang bisa ngelihat ya orang yang sudah berkomunikasi dengan manusia dan dengan mesin. Ya kalau kita udah pernah komunikasi sama manusia dan sama mesin, nanti kita bisa bedain. Tapi kalau kita belum pernah berkomunikasi dengan salah satunya, kita nggak akan bisa bedain. Nah, makanya sebagai pemeriksa gitu ya, pemeriksa jawaban, nah, dosennya tuh harus sudah pernah nyobain dulu ChatGPT itu kayak gimana sih dia cara jawabnya. Kalau dosen ini nggak pernah nyoba ChatGPT, gitu ya, mungkin kurang lah sense-nya gitu ya. Oh, ini tuh jawaban mesin ini mah. Ya, Ini jawaban manusia nih. Iya, Ini iya. mah. Nggak begitu kelihatan. Kalau misalkan kita belum pernah nyoba ChatGPT. Tapi kalau kita udah pernah nyoba sih kelihatan. Meskipun dalam tanda kutip ya agak sulit juga karena namanya kecerdasan buatan makin lama makin dilatih dia makin cerdas, Iya, makin bisa niru manusia. bisa aja sih. Bisa aja soalnya. Nah, saya juga bukan pernah lagi. Saya juga sebenarnya sering menggunakan ChatGPT. Sering gitu. ngajak ngobrol Iya, aja. sering ngajak ngobrol mesin gitu. Jadi ya memang cuman ada efeknya. Jadi efeknya itu untuk saya sendiri jadi males baca gitu. Jadi lebih ke mending buka laptop daripada buka buku gitu. Kayak gitu sih kalau saya sendiri gitu ngerasain. Tapi udah memang nggak harus semua. Sekarang ilmu itu kan, kalau dulu ya karena zaman digital masih belum berkembang kayak sekarang, semua informasi mungkin didapat dari tulisan. Iya. Buku, koran, tabloid, Iya, kayak gitu ya. Nah, sekarang mah enggak, video, ya, audio visual itu bisa. Kemudian sebenarnya ChatGPT juga sebenarnya kayak kita ngobrol tapi lewat tulisan. Ya, kita masih membaca, masih baca meskipun dibantu bacanya. bantu langsung ke intinya ya. Langsung ke hal yang ingin kita tahu gitu. Tolong carikan info ini dari berbagai sumber. Nah, dia yang nyari, Iya, benar. dia yang ngerangkum. Iya, dia yang ngeringkas dan kita bisa request mau satu paragraf mau dua paragraf itu bisa di request gitu. Itu hebatnya teknologi AI. Meskipun sebenarnya kadang-kadang masih ada salah. Ada ya kesalahan mesin kali ya itu. Ya mungkin karena dia, kalau manusia kan dia bisa memilah ya, informasi itu berdasarkan pengalaman.
misalkan mahasiswa nih, atau dosen lah. Dosen sebelumnya juga adalah mahasiswa. Ya. Ketika dulu dia belajar, dia nanya dari berbagai dosen, terus Pak, kira-kira kalau saya mau belajar ini, buku yang bagus yang mana? Nah, dia pasti cerita tuh. Dosen A itu cerita, oh buku yang bagus. Berdasarkan pengalamannya gitu. Pengalamannya. Ya. Buku 1, 2, 3. Terus dia nanya ke dosen yang B. Buku yang bagus yang mana? Oh, buku 2, 3, 4. Dari situ dia sudah punya kesimpulan. Buku yang bagus itu buku 1, 2, 3, dan 4. Tapi banyak orang menggunakan buku 2 dan 3. Lebih baik baca buku 2 dan 3 dulu. 1 dan 4 nanti saja dulu. Karena 1 ada dosen yang pakai, tapi ada yang enggak. Yang 4 pun sama. Ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi 2 dan 3 ini kayaknya buku favorit. Akhirnya ngambillah informasi dari 2 dan 3. Sedangkan si ChatGPT ini kemarin kalau saya lihat masih belum gitu. Nah, waktu itu saya ngetes hukum termo itu ada 4, sama dia dibilang ada 4, tapi klausul 4-4-nya itu nggak sama dengan apa yang saya baca di buku ya yang biasa dipakai di mesin. Kan bukunya Moran, buku termodinamika karangan Moran Sapiro sama Cengel, Yunus A. Cengel and Michael Bolt. Nah, 2 buku itu sering dipakai. Apa yang ada di 2 buku tadi ternyata tidak sama dengan apa yang dilontarkan ChatGPT. Jadi dari 4 hukum termodinamika itu yang sama hanya 2. Yang 2 lagi tidak sama. Dari mana? Nah, itu menang tim mana ini? Kan gitu ya, menang tim mana ya? Ini 2D. Ternyata pas diajak diskusi, coba baca si AI-nya itu pakai akun, kan itu terkait sama akun kan? Ya. Karena mungkin ketika diajak belajar sama saya mungkin beda nanti sama orang lain gitu kan ya. Nah, pas saya ajak belajar, saya suruh coba baca buku Cengel dan Moran. Baru dia, oh iya maaf. Oh gitu. Maaf, tadi saya salah. Oh iya. Gini dia cerita. Nah, saya baru nemu kayak gitu. Jadi ChatGPT itu kalau dipikir-pikir secara etika bagus juga. Kalau salah dia mengaku minta maaf. Jadi seolah-olah, nah ini aneh juga. Seolah-olah mesin punya perasaan. Nah, seolah-olah. Padahal ya itu tadi itu sudah diatur. Kalau memang ada mungkin. Saya juga nggak tahu itu bahasa yang mereka program di dalam AI itu seperti apa. Tapi yang jelas dia minta maaf. Mungkin karena dengan minta maaf tadi, orang yang diajak diskusi lebih tenang akhirnya untuk ngobrol sama dia. Iya. Kalau ke meren gelut atau duaan, akhirnya naon orang jeung ChatGPT. Itu mungkin salah satu daya tarik lah. Iya. Jadi jangan sampai ngobrol sama manusia, kamu nanti manusianya nggak mau ngobrol sama kamu. Iya. Mungkin sudah diprogram gitu tadi ChatGPT. Ya, sebenarnya menarik banget ya kalau bahas ChatGPT. Sebenarnya ada banyak ya teknologi AI yang lainnya gitu, produk-produk yang lainnya. Kayak apa ya? Saya pernah nemu yang bikin presentasi otomatis. Oh iya, presentasi otomatis, terus skripsi juga kalau nggak salah ada juga. Yang skripsi ada. Itu kalau nggak salah AI ini tuh sebenarnya udah dulu itu pernah, sebelum lagi heboh ChatGPT ini, dulu itu ada article generator. Ya. Jadi dia dipakai sama orang-orang kalau nggak salah sistem informatika untuk membuat artikel ilmiah, artikel jurnal, artikel proceeding atau apa. Yang itu pun sempat heboh. Jadi heboh tuh gimana? Kan kalau dosen peneliti itu kan meneliti sesuatu tuh sulit ya. Kudu baca heula. Kan ada banyak sistem penelitian tuh. Mencari sesuatu gitu ya, menemukan sesuatu lewat eksperimen
ataukah menemukan sesuatu dengan cara merangkum banyak informasi. Nah, kalau eksperimen kita dapat data hasil kita eksperimen, data primer, data langsung lah ya gitu, maksudnya eksperimen langsung. Nah, itu namanya data primer. Yang satu lagi data dari orang lain, itu dari jurnal misalkan kayak gitu. Betul. Orang lain yang eksperimen kita pakai. Nah, itu namanya data sekunder. Nah, kita tuh bisa bikin dua macam artikel. Kalau dari data primer berarti kita membahas data kita. Kalau dari data sekunder berarti kita membandingkan banyak data yang diambil sama banyak orang. Dirangkum, hasil rangkuman kita itu tadi jadi artikel. Nah, itu kategorinya biasanya yang dikenal literatur review. Jadi orang baca literatur terus di-review sama dia, dibahas. Literatur review ini ada generatornya dulu tuh, sampai akhirnya jadi heboh. Tapi hanya dalam satu kelompok bidang keahlian ya, itu mah sistem informasi. Sempat heboh, banyak orang curiga kalau menulis, kalau ada yang nulis tentang bahasan sistem informasi itu, banyak yang curiga itu harus dicek benar-benar, jangan-jangan ini hasil itu. Hasil si generator tadi itu ya, yang ujung-ujungnya dia ngumpulin banyak informasi terus dia tulis, dia rangkum, meskipun hasil rangkumannya juga tidak semulus gaya bahasanya AI yang sekarang. AI yang sekarang lebih luas, lebih lebih kayak manusia. Lebih cara menjelasinnya, jelaskan dalam bahasa Indonesia yang santai, dia bisa jelasin. Jadi gini, dia bisa nulis gitu. Kalau dulu nggak, masih gaya bahasanya formal. Keren. Nah, itu juga bahaya dulu tuh, karena banyak yang menggunakan untuk mengakali lah. Seharusnya kita tuh berusaha sendiri untuk membuat karya, tapi ini ternyata karyanya hanya dengan mengetik sesuatu cukup sebentar jadi copy paste gitu ya. Nah, cuman kalau di kalangan dosen sendiri gimana Pak kalau untuk misalkan untuk teknologi AI ini? Sebenarnya kalau dosen kan karena luas tadi ya, dosen itu bisa sebagai penyampai informasi baru gitu ya, ke publik lewat artikel ilmiah, karya ilmiah yang lain-lain. Nah, terus juga dia sebagai pemeriksa, karena kan dia memberikan ilmu ke mahasiswa untuk mengecek apakah ilmunya udah nyampe semua, itu harus diperiksa. Nah, kalau dia sebagai pemeriksa yang tadi saya bilang, mahasiswa boleh menggunakan ChatGPT untuk mencari informasi, minta bantuan lah sama dalam tanda kutip kakak tingkat yang banyak tahu, kira-kira gitu ya, kakak tingkat yang banyak tahu. Kakak tingkatnya bercerita lewat tulisan, dikasih tahu juga ini sumbernya dari mana, ini sumbernya dari mana, dia kasih tahu tuh. Boleh nggak? Boleh aja, sah aja. Tapi diusahakan, ditekankan, mahasiswa juga harus menulis ulang hasil chat tadi, diambil intisarinya, diceritakan dengan gaya bahasa sendiri. Karena apa? Seorang sarjana ya, itu ataupun orang yang berpendidikan, dia harus bisa menyampaikan sesuatu ke orang lain dari hasil pikirannya sendiri atau dari hasil merangkum pikiran orang lain. Terus disampaikan sama dia. Berarti dia harus bisa mengolah kata dalam bentuk tulisan maupun lisan, harus bisa nyampein ke orang lain. Itu yang harus dilatih. Jadi beres ngobrol di ChatGPT, tulis lagi gitu ya. Tapi biasanya udah marales semuanya beres ngobrol ChatGPT kopas. Ya itu sebenarnya dia kehilangan kesempatan. Yang harus
diperbaiki paling di situnya. Sebenarnya dia menghilangkan kesempatan dia berlatih soft skill. Iya. Ya, dosen mungkin dalam tanda kutip ya tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Dikasih tahu, silakan gunakan ChatGPT, tapi jangan copy paste ya. Coba kalian belajar juga. Iya. Karena kalau misalkan bisa aja kan, misalkan ada soal esai, ya tinggal tulis aja di ChatGPT, keluar tuh semua jawaban. Ketemu kan jawabannya. Nah, sebenarnya juga begini, kalau misalkan mahasiswa dapat tugas, dia ngerjain pakai ChatGPT, boleh nggak? Kalau saya mah boleh. Gitu. Iya. Kasih tugas, gunanya buat apa? Balik lagi ke situ. Esensi dosen memberi tugas sebenarnya adalah memberi pakem belajar mahasiswa di rumah. Intinya itu. Lu pulang nih, keluar kelas, mau belajar kan? Bingung mau belajar, bab apa yang gue belajarin? Kan gitu. Iya. Nah, dikasih pakemnya lah sama dosen. Iya. Itu. Kerjain ini. Iya. Belajar A, belajar B, belajar C. Iya. Gitu. Nah, kalau dia belajar sama ChatGPT boleh nggak? Boleh dong. Boleh aja. Kan tadi tugasnya tuh ngasih tugas itu untuk mendalami materi, tapi sudah dikasih tahu materi apa yang harus dipelajari. Sok belajar ini. Nah, dia belajar sama siapa? Mau belajar sendiri boleh. Mau belajar sama kakak tingkat boleh. Bahkan mau belajar sama dosennya boleh aja diskusi. Iya. Di warung kopi ngopi nih, diskusi. Udah bukan di kelas nih, boleh nggak? Boleh kan? Nah, mau diskusi sama kakak tingkat boleh. Ini diganti diskusinya sama ChatGPT. Boleh dong, harusnya boleh. Iya. Kan gitu, karena esensi memberi tugas adalah itu. Iya. Beda dengan ujian. Iya, beda lagi itu. Kalau itu beda lagi. Cuma tong boro ChatGPT ningali ka batu ge ulah. Kan gitu ya. Iya. Ya karena mungkin metode pembelajaran sekarang makin ke sini ya makin ke arah dunia digital gitu ya, Pak. Yang kitanya yang harus menyesuaikan sebenarnya. Ya, dan mahasiswa itu tetap harus tahu tadi bahwa ChatGPT juga bisa salah. Ya. Jadi kalau dia ngerjain tugas, dia harus tetap diskusi sama dosennya. Untuk mengkonfirmasi benar tuh iya tuh info iya tuh benar tuh. Iya. Valid tuh gitu ya. Nah, kalau nggak valid, nah mungkin ChatGPT belum belajar ke sana. ChatGPT mungkin datanya belum lengkap. Masih versi beta. Bisa jadi. Nilainya masih BC. Iya. Nah, kalau misalkan kita terwujudkan ke teknik mesin, Pak. Kalau misalkan di teknik mesin sendiri yang sudah mengaplikasikan teknologi AI itu dalam bidang apa aja? Misalkan dari software atau dari mesinnya gitu. Sebenarnya AI itu ujung-ujungnya membuat si mesin itu mengenali pola. Kayaknya di beberapa software pun sudah menerapkan AI, tapi lebih ke arah supaya software itu ketika digunakan oleh, misalkan ada 2 orang digunakan oleh si A, maka dia tahu nih gaya mengerjakannya si A. Ketika digunakan oleh si B, dia tahu gaya mengerjakan si B. Dan mungkin aja juga ada fitur yang akhirnya universal. Dulu orang lain tuh begini, mereka mengevaluasi, oh ini kurang nih, fitur ini kurang, jadi saya harus melakukan 8 proses untuk menghasilkan A. Bisa nggak sih dikurangi jadi 6 proses? Nah, mereka menggunakan itu kayak. Nah, kalau dari misalkan kayak software design, setahu saya kayak simulation atau stress analysis
itu tuh diinjekkan juga teknologi AI gitu. Jadi makanya ketika kita mau analisis langsung keluar datanya semua gitu. Ya, tapi kalau untuk software design mungkin nggak keseluruhan pakai AI gitu, karena kan sketch harus masih sendiri. Ya, itu tadi saya pernah coba Inventor berapa ya? 2018 dulu. Ya, saya nyebut merek ya akhirnya ya. Apa-apa. Siapa tahu Autodesk bisa melirik. Karena kita user ya. Karena kita user. Nah, dulu tuh saya pakai yang Inventor 2018 untuk bikin frame. Jadi kalau saya bikin kotak gini, satu itu saya atur orientasinya. Atur orientasinya dia di tengah gini kan, normalnya di tengah terus ya. Supaya ke dalam jadi saya atur. Ya. Pas saya ngeklik yang lain itu belum tentu aturannya sama. Tapi yang 2020 diklik itu satu otomatis ke dalam, yang lain ke dalam semua. Jadi kalau kita ngeklik garis-garis gitu, dia langsung ke dalam semua. Orientasinya disamakan. Nah, nanti kalau saya ngaturnya keluar, dia pun sama. Keluar juga. Jadi kayak dia nyesuaiin, oh ini orang kayaknya mau bikin meja nih, garis-garis yang jadi patokan ini adalah dimensi terluar. Ya. Jadi gue masukin tuh. Nanti gue tinggal ngeklik semua garisnya, itu settingannya udah sama semua ke dalam. Ini dimensi terluar. Mau di atas, harusnya kan kalau yang di atas gue turunin gitu ya. Iya. Yang bawah harusnya ikut turun kan. Ini mah enggak, dia masuk ke dalam, naik. Jadi dia kayak ngasih tahu, kayak dia tuh bisa ngebaca bahwa ini adalah dimensi terluar. Iya. Hanya dengan satu kali ngeklik setting orientasi, di mana atas sama bawah kan beda orientasinya. Ini dia langsung ngatur bisa lebih cepat. Ya akhirnya bisa yang harusnya klik setting kan gitu. Iya. Sekarang nggak klik setting, sisanya tinggal diklik dong. Tanpa perlu nyeting. Nah kalau yang dikliknya ada 18 setelahnya, berarti kan 18 klik settingnya itu kan udah hilang tuh. Iya. Gitu. Udah bisa mengurangi berapa detik tuh, lumayan. Nah kira-kira gitu kan. Bisa mempercepat. Nah gitu. Jadi kalau misalkan secara sudut pandangnya dari sisi teknik mesin lah, kalau misalkan kita berbicara industri lain mungkin kurang tahu ya, kalau kayak seni atau bahasa atau gimana itu kurang tahu. Kalau misalkan dari teknik sendiri terbantu dengan bukan ChatGPT ya, pada umumnya AI ini. Jelas terbantu. Jelas. Machine learning itu sebenarnya beberapa tahun ke belakang sudah rame karena memang sudah disiapkan. Revolusi industri kan mulai dari otomasi, itu di revolusi industri ketiga 4.0 itu bukan otomasi sebenarnya. Jadi kalau orang ngomongin, ada yang bilang otomasi itu 4.0, enggak. Bukan. Otomasi itu 3.0. Malah sebelumnya. Iya, makanya macam dispenser bisa mati sendiri kalau temperaturnya sekian. Ya. Nah, itu 3.0. Yang 4.0 itu ketika dispenser temperaturnya sekian. Ya, di rumah, kamu di kantor tahu temperaturnya, dispenser gue temperaturnya segini. Itu 4.0. Iya, paham. Ada hubungannya dengan cloud. Iya. IoT lah, Internet of Things. Semua benda yang tadi otomatis tadi, dia ngirimin data ke internet. Ya. Itu 4. Jadi kita bisa remote gitu ya dimanapun kita. Nah gitu. Itu 4.0 tuh. Dispenser nggak ada yang make nih. Istri gue udah berangkat, kan gitu ya. Gue matiin dispensernya dari kantor biar tuyul nggak bikin kopi. Kan jadi irit kan. Listriknya jadi irit karena tuyul juga nggak bikin kopi kan. Gue matiin. Itu 4.0. Oke. Ini saya baru tahu sih sebelumnya. Nah, data ini kan disimpan semua tuh. Disimpan di cloud. Disimpan di server. Di mana server itu nanti tuh akan belajar.
Pak ini ibunya berangkat ke kantor jam sekian atau pergi jam sekian nggak ada di rumah, dan dia hanya menggunakan dispenser itu jam sekian sampai jam sekian, sisanya dia nggak pakai. Nah, gaya hidup dia terkait dispenser direkam datanya sama server. Akhirnya server tanpa perlu kita matiin, dia udah tahu sendiri. mati Dia sendiri, udah punya datanya gitu. Iya. Terus si bapak nggak ada, gue matiin lah gitu. Biasanya si bapak nyuruh matiin. Eta tuh ya sakti. Nah itu. Nah, jadi berarti kan ketika data semua direkam ke server, Iya. udah ada gambaran bahwa suatu saat data ini nanti akan diolah sama sistem. Dimana sistemnya itu tadi kecerdasan buatan. Berarti kan sebenarnya AI itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Gitu. Bahkan sebelum revolusi industri keempat dimulai. Jadi udah ada dari zaman dulu, cuma Iya. mungkin lebih berkembang pesatnya, nggak terasa gitu. Kan gitu. Mesin mau disuruh cerdas, dia butuh data. Ya. Datanya di mana? Dari orang-orang. Nah, terus gimana interaksi orang sama mesinnya? Kirimin lah ke server. Nah gitu. Akhirnya semua kegiatan data-data jadikan digital, kirim ke server. Ya. Nah ketika orang sedang menyusun revolusi industri 4.0, itu tuh sebenarnya udah ada gambaran bahwa data ini suatu saat harus bisa diolah sama mesin. Nah kalau misalkan kayak kalau saya lihat di lapangan atau misalkan di luar lah, ketika bersosial banyak yang bilang kalau misalkan ini bisa menggeser manusia, maksudnya setiap misal contohnya dalam pekerjaan gitu. Kalau misalkan kalau teknik kan pasti berkaitan dengan dunia pekerjaan industri gitu. Nah ini bisa menggeser manusia dalam dunia pekerjaan itu gimana, atau bahkan menghilangkan sebagian besar pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh manusia. Takut kehilangan pekerjaan karena digantikan sama mesin? Iya. Enggak. Nah revolusi industri ini nanti muncul ke 5.0, ya kan? Ya. Ternyata selain revolusi industri ada lagi revolusi society, revolusi masyarakat. Jadi dulu waktu kuliah, lupa persisnya ada seminar apa gitu, saya pernah nanya lagi seminar robotik gitu. Tapi saya lupa pembicaranya siapa waktu itu, tahunnya juga lupa tahun berapa. Saya tuh kepikiran ini kalau robot lama-lama jalan ada aturan nggak yang membatasi pekerjaan robot, dalam tanda kutip. Kalau pernah nonton film Terminator kan manusianya dimusnahkan sama robot. Iya. Ya nggak? Iya. Mulai dari Terminator yang pertama sampai Terminator yang kemarin. Justru itu yang banyak ketakutan tuh yang di film tuh takut terjadi. Persis. Dan itu yang saya tanyain sama si pembicara. Pak, ini nanti kalau gini apa nggak kayak Terminator? Nah terus dia bilang, secara tidak tertulis itu ada hukum mengenai pengembangan robotika. Hukumnya mirip kayak hukum antara senior dan junior. Pasal 1. Senior terlalu benar. Senior terlalu benar. Nah ini pasal 1 tuh manusia itu nggak boleh dizolimi sama robot, kira-kira begitu. Nah terus pasal 2-nya, ya balik lagi, kalau misalkan manusia harus digantikan oleh robot dan lain-lain, nanti harus tinjau lagi pasal 1. Kayak gitu nih. Itu kalau nggak salah ada 3 pasal gitu, saya lupa, tapi itu tidak tertulis kata dia. Jadi pengembangan itu tetap harus melihat manusia, intinya begitu. Nah makanya analisa saya begini, jadi kemarin tuh ada revolusi industri, ya. Nah terus ada juga ternyata revolusi society, revolusi masyarakat, di mana revolusi masyarakat fokusnya ke manusianya.
Nah, ya. Jadi inilah yang kontrol revolusi industri. Nah, revolusi masyarakat 5.0 itu ngomongin tadi otomasi, banyak kehilangan pekerja mulai jauh dari pabrik dan lain-lain karena dia nggak perlu kerja dekat pabrik, di remote dari jauh beres gara-gara 4.0 gitu ya. Terus akhirnya masyarakatnya tuh tidak saling berhubungan satu sama lain. Bos belum tentu kenal sama anak buahnya. Dia kenal dalam artian pernah ngopi bareng nggak, kan belum tentu, karena yang ngerjain di US, pabriknya di Indonesia. Iya. Ya, misalkan begitu. Nah, akhirnya dibuatlah revolusi masyarakat 5.0, di mana semua itu kalau bisa dikembalikan lagi ke lingkungan pekerjaan yang sama, tapi bukan untuk bekerja keras, melainkan bekerja cerdas dengan bantuan teknologi tadi. Bantuan teknologi, ngecek data, udah masuk semua datanya, iya. Oh, orang teknisi nih mau nge-maintenance kan biasanya ada predictive maintenance ya. Ada jadwal itu kan dia olah sendiri itu datanya. Dia ngeklik sesuatu pakai software sesuatu, nanti mau udah enggak, dia bisa nanya ke sistem, ini ada perubahan jadwal nggak kira-kira, ganti tools ini kapan, dengan kondisi produksi yang kemarin. Gimana kondisi produksi yang kemarin mungkin beda sama yang sebelum-sebelumnya. Bisa nanya sedetail itu. Bisa nanya gitu, nanti oh yang ke depan karena ada statistik hasil produksi itu berbeda dengan yang sebelumnya, maka akan bergeser jadwal maintenance-nya, shifting lebih maju atau lebih mundur waktunya. Nanti dia ngelihat dari situ, dia cuma ngelihat aja, oh berarti antara range di jadwal prediksi itu dari sini ke sini berubah. Oh, gue nyiapin tools, nyiapin spare part di hari ini deh. Udah bisa plan gitu ya. Plan gitu. Nah itu AI di sisi tadi ya, bukan seorang desainer tapi udah ke produksi lah, manufacturing. Itu luas. Terus nanti juga bisa belanja di marketplace, mau toko hijau, toko merah, toko warna-warna macam-macam ya. Itu nanti dikirim datanya, dibaca sama produksi, orang-orang yang jadi ya produsen lah ya. Dibaca sama produsen. Nah, mereka ngecek sekarang lagi rame produk apa nih. Nah, nanti produsen tuh tahu, oh orang lebih sering beli produk aksesoris motor di bulan anu, maka dia produksinya menyesuaikan. Musim hujan orang sering beli jas hujan, ya nanti pas musim kemarau produksinya berhenti dulu ya, atau ganti sama yang apa gitu, atau ganti dengan yang lain. Misalkan yang lain, misalkan kalau di negara 4 musim mungkin lebih ekstrim lah. Jadi mereka ngambilin data itu intinya. Bahkan kalau penjualannya udah multinasional, dia bisa tahu kapan saya harus produksi ini, dan kalau saya produksi saya kirim kemana. Karena di bulan ini mungkin di negara anu kecil, di negara anu lebih tinggi, saya kirim ke sana. Taunya dari mana? Ya dari marketplace tadi. Yang pesen dari mana? Kan gitu ya. Rentang usia berapa? Bikin jas hujan mau pakai motif apa, warna apa? Cowok cewek yang pakai banyak kan? Itu ditarik semua datanya dari internet, dari server 4.0-nya bekerja kan ya, ngirimin data ke sana, ditarik sama kita, sama produsen, ditarik, diminta datanya, dibeli mungkin ya, diolah
untuk ke orang produksi. Iya. Atau malah mungkin ke orang desain supaya menyesuaikan desainnya, Menyesuaikan kondisi di lapangan. sampai ke situ tuh. Kalau misalkan balik lagi ke AI di dunia kampus, kalau misalkan saya pernah kepikiran gini, kalau misalkan ada asisten virtual, bisa dosen punya asisten virtual, jadi udah nggak perlu lagi asdos misalkan, Ya, itu bisa aja nggak Pak kalau misalkan beberapa dekade berikutnya gitu? bisa aja, tapi uh, balik lagi, mungkin lebih membantu dalam artian ini, membantu untuk jadi teman diskusi, membantu untuk mengerjakan segala pekerjaan lebih cepat daripada manusia biasa, ya kan begitu Ya. Tapi tetap si dosen itu pasti butuh manusia, dan si dosen itu juga punya tanggung jawab untuk ngajarin manusia. Iya. Ngajarin manusia itu begini, ketika dosen ngangkat asisten, apa yang dia berikan ke asistennya? Pengetahuan, baik hard skill maupun soft skill. Nah, yang belum tentu didapatkan oleh mahasiswa lain yang nggak jadi asisten. Iya. Nah, berarti tanggung jawab dosennya gimana? Mengajarkan sesuatu. Berarti tetap nanti tuh dia pasti akan ngambil asisten berupa manusia juga. Supaya nanti manusia yang jadikan asisten ini jadi contoh bagi teman-temannya. Tuh kan, kalau lu bisa komunikasi baik dengan dosen, punya keberanian untuk menghubungi dosen, berkoordinasi dan lain-lain, kamu akan diangkat jadi asisten yang dapat banyak benefit. Iya, pasti. Kan gitu. Benefitnya, privilege-nya juga mungkin ada ya. Mungkin jadi competitiveness-nya muncul sama mahasiswa yang lain. Iya. Nah, tetap pasti dia akan angkat manusia. Cuma nanti manusia ini dibantu sama AI. Iya. Tolong dong bikinin jadwal. Ya, bikinin jadwal. Lebih ke administrasinya lah ya. Ya. Tolong dong kamu bikin kuis dong. Kan gitu ya. Iya. Coba belajar bikin kuis dan bikin jawabannya. Iya. Kan gitu ya. Misalkan disuruh gitu sama dosennya. Dia kan belajar tuh. Ngebahas yang dulu-dulu yang mungkin dia udah lewat itu ya. Iya. Dibaca, oh iya, kalau saya bikin kuis ini bahasannya ini. Dia bikin kan. Nah, sekarang mah mungkin dibantu sama AI, sama ChatGPT. ChatGPT kok buatin. Tapi ketika dia buatin itu, dia sambil baca kan, Iya. apa yang dibahas sama si AI tadi. Oh iya ya, dulu tuh ini. Dia sambil belajar sebenarnya, asal dia baca. Balik lagi ke orangnya. Bijaksana tidak menggunakan teknologi. Itu dia yang menjadi apa? Punchline-nya itu. Jadi mungkin kalau untuk ngobrolin teknologi AI itu sangat panjang ya Pak, sangat panjang. Jadi mungkin episode kali ini kita cukupkan, semoga bermanfaat. Dan mengenai teknologi AI, jadi manfaatkan sebaik mungkin dengan bijak yang tadi disebutkan oleh Pak Denny, dan jangan terlena dengan kemudahan-kemudahan dari apa yang disuguhkan oleh teknologi AI gitu. Yang baiknya adalah kita berkontribusi, berperan aktif untuk pengembangan teknologi. Itu palingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.